nanti kita akan belajar kecuali yang mana? Oke. Jadi nervus cranialis itu nggak apa-apa, ini cuma pengantar aja, nanti selanjutnya pakai itu kok. Jadi nervus cranialis itu dari cerebri, dia akan turun ke mana? Semua fiber, semua traktus ke sini, ke brainstem. Ke brainstem. Nah, di brainstem itu dia mempunyai inti, ada rumahnya di situ. Hanya ada dua nervus yang nggak punya nukleus tapi langsung ke organ. Itu apa? Nervus cranialis 1 sampai 12. Dari cerebri dia akan menuju ke brainstem. Di brainstem dia menjadi nukleus kan, inti dari nervus cranialis. Dua nervus cranialis yang tidak mempunyai nukleus, jadi langsung ke organnya. Kalau lainnya itu mampir dulu ke sini, ada nukleusnya, ada rumahnya, ada intinya. Nanti yang bisa membuat dia ini perifer atau sentral itu dari nukleusnya. Dua nervus yang langsung ke organ itu apa? 1, 2, 3. Yang lainnya 3, 4 nukleusnya di mana? Di sini. Ini apa namanya? Hah? Iya betul. Ini sentral. Ini besar ini pons. Nervusnya berapa? 5, 6, 7. 8 sampai lainnya ada di medula oblongata. Tadi yang traktus piramidalis di mana? Menyilangnya di sini. Di medula oblongata. Oke ya. Hari ini kita nervus 1. Nervus 1 tidak punya inti, tidak punya nukleus. Jadi dia langsung dari mukosa itu ini ada fibernya, fiber-fibernya, dia langsung menuju ke bulb olfactory. Jadi langsung menuju ke nervus olfactorius. Sekarang kita masuk ke sini. Ini kuliah nervus cranialis kan sudah ya untuk mereview. Setelah nanti kan pemeriksaannya diajarkan dari teorinya. Jangan lupa untuk selalu menginterpretasikan. Ini kok sumuk ya? Memang ya, panas ya sih. Ini hasilnya nggak jalan. Terus biasanya setelah periksa itu lupa hasilnya apa. Oh, nervus 7 hasilnya apa? Deviasi wajah ke kanan. Itu kan bukan interpretasi, ya kan? Itu deskripsi ketika kalian melakukan pemeriksaan. Interpretasi adalah paresen nervus 7, sisi mana, tipe apa, termasuk nervus 1. Apa yang bisa kita dapatkan selain normal adalah anosmia, hiposmia. Anosmia ini tidak bisa membau, nggak bau sama sekali. Hiposmia menurun. Parosmia ini bau sesuatu yang tidak sedap. Kemudian nervus opticus. Nervus opticus yang diperiksa apa aja? Ya itu dokter yang ada di sini. Yang diperiksa adalah 4. Catat aja. Sering nggak bisa. 1, visual acuity, ketajaman penglihatan. 2, visual field, ini lapang pandang. 3, color blind. 4, fundoskopi. Loh ini kok ada ini?
Yang masuk nervus 2 adalah refleks, light reflex. Light reflex itu kerjasama dua nervus 2 dan 3. 2 untuk aferennya, sensoriknya. Yang mengeluarkan respon adalah nervus 3. Makanya boleh dibilang nervus 2 garis miring 3 refleks cahaya, itu boleh. Karena memang dia bekerja sama dengan dua nervus ini. Ukuran dan bentuk pupil ini punya nervus 3 di sini. Ini nggak apa-apa ya, karena ada di sini kita bahas ketajaman penglihatan. Gimana periksanya? Sudah kan? No. Lagi. Komentar. Tajam penglihatan, visus. Periksanya gimana? Snellen chart. Di UGD nggak ada Snellen chart. Terus kau periksa pakai apa? Dan bahkan di polineuro tidak ada Snellen chart, itu hanya di polimata. Padahal polineuro atau kasus neuro bisa pasien mendadak tidak kelihatan, matanya kabur. Terus kita periksanya gimana? Periksanya pakai hitung jari, ada nggak? Nah itu gimana hitung jari? Ya, hitung dua itu. Normalnya bisa di, ini kan gangguan penglihatan. Nah, kan nggak mungkin. Bagaimana hasilnya? Gangguan penglihatan positif. Bagaimana gangguan penglihatannya? Jadi yang pertama kamu pakai hitung jari. Normalnya bisa dilihat pada jarak berapa? Ini kan udah, katanya udah. Hitung jari pada jarak 60 meter. Nah, di garis miring ini pada jarak berapa kamu memeriksa pasien dan biasanya bisa melihat. Misalnya bed itu kan panjangnya 2 meter, pasien di ujung sana tidur, kita di ujung bed yang sini. Untuk mata satunya jangan lupa, mata itu kan kanan kiri. ODS, oculodental sinistra. Jangan bilang matanya 1/60 dong. Yang mana yang mata yang mana, kanan apa kiri? Ya kan? Jadi kalau periksa mata kanan kiri harus ditutup. Periksa mata kiri kanan harus ditutup ya. Dia bisa lihat 2, 3, berarti ini 2/60. Begitu pula dengan satunya. Ini ada model. Satunya juga gitu ya. Terus ini pasien nggak kelihatan. Gimana? Bisa pakai apa lagi? Oh berarti dia memang buta. Enggak. Ayo apa? Degong. Ya apa ini? Karena udah ada lambaian tangan. Berapa ininya? Normalnya 300 kilo apa? 300 meter? 300 meter. Ini sama jaraknya. Berapa jarak yang pasien bisa lihat? Dokter saya maunya ini dok, 300 per 300. Ya berarti harus di lapangan bola periksanya. Ini 2, atau kalau lebih dekat lagi 1 meter nggak apa-apa, kalau mundur lagi boleh. Sesuai dengan kondisi dan situasi saat pemeriksaan. Ini juga gitu. Ini nggak bisa pasiennya, terus gimana? Yang tadi sebut yang dendong itu. Cahaya bagaimana? Per berapa? Ini baru berapa tahun? 2 tahun ya? Semester 1, semester 2, 1 tahun. Ini infinity, tidak terbatas, tidak terhingga. Terus kalau nggak bisa ini, cahaya pun nggak kelihatan, light perception negatif ya. Terus jangan lupa kanan dan kiri. Jadi sebenarnya aku tuh nggak kita nggak diminta belajar ini kan, udah selesai ya. Tapi karena ini kalian sering lupa dan ada di sini nggak apa-apa kita bahas. Lapang pandang gimana? Ini diajari apa enggak waktu itu? Kayaknya blok oftalmologi bukan? Tulisannya sih di sini sudah diajarkan pada blok mata. Lapangan
kita menggunakan tangan kosong, lurus tangan kosong dengan namanya confrontation test, tes konfrontasi. Pasien dan pemeriksa harus sejajar, duduk atau berdiri, pokoknya sejajar, jarak 1 meter. Ya, nanti dilihat tadi ya, nanti kita waktunya habis nggak sih ini? Itu ya. Terus apa namanya? Interpretasinya, ini kan ini interpretasinya sudah ini ya. Ini interpretasinya kalau ada gangguan adalah salah satunya hemianopsia. Anopsia itu tidak bisa melihat. Pernah melihat gambar yang begini tadi? Ini yang sehat, ini yang nggak sehat. Ini hemianopsia. Pasiennya bisa begini, homonim hemianopsia, bisa juga begini, quadranopsia, tergantung dari pemeriksaannya. Lapang pandangnya adalah superior, inferior, lateral, dan medial. Kemudian colorblind dia bisa buta warna parsial atau total. Funduskopi tadi yang contohnya tadi yang sudah kita lihat tadi pada kasus tumor, yang terlihat adalah nervus 2 papilnya dengan kondisi retina, itu funduskopi. Jadi funduskopinya ada edem cerebral atau tidak, papilnya berbatas tegas apa enggak, diskus optikusnya. Kemudian ini nanti kita bahas di sini ya. Itu nervus 2 yang tidak kita praktekkan hari ini. Cuma saya perlu menekankan interpretasinya. Jadi visual field ini bisa menyempit. Kalau menyempit, kosong, hitam lapangan pandangnya, sehingga pasien itu kalau jalan tuh sering nabrak-nabrak karena separuh begini, bayangkan karena ini separuh ditutup begini, maka tidak akan terdeteksi apa yang ada di sampingnya, sering nabrak meja, atau kalau ada orang lagi berkendara, ada orang nyari, dia sering kaget karena tahu-tahu kok sudah ada di depannya. Sekarang nervus 3, okulomotor, apa aja fungsinya? Nervus 3 saja. Ini 1, kalau dari inspeksi bisa dilihat ptosis. Ptosis itu apa? Apa itu ptosis? Kelopak matanya turun. Berapa turunnya? Terus apa bedanya dengan yang memang celah matanya kecil atau sipit dengan ptosis? Bedanya apa? Kalian sudah membaca ini? Sudah baca sampai ke bawah? Belum? Oh, berarti maunya membaca bersama-sama ya. Saya juga belum ada. Saya nggak tahu deskripsinya ada apa enggak. Tapi ptosis itu ketika lid palpebra superior menutup limbus lebih dari 3 mm, itu disebut ptosis. Gitu ya. Jadi ini lid palpebra superior, batasnya pinggirnya ini menutup ke bawah ini lebih dari 3 mm, disebut ptosis. Tinggal nanti dilihat negatif apa positif, ada atau tidak. Terus refleks cahaya ini bisa positif atau negatif dan menurun. Interpretasinya itu refleks cahaya menurun, ekstra sinistra. Tahunya menurun di mana dok? Siapa yang mengukur kecepatannya? Sering memeriksa pasien. Nanti kalian sekarang semua diperiksa supaya tahu yang normal kayak gitu. Ya. Kemudian bentuk pupil normalnya adalah bulat. Tapi kalau pasien-pasien yang sudah mengalami operasi katarak, biasanya bentuknya elips. Ukuran pupil ini memakai satuan milimeter. Kalau pinpoint itu 1 sampai 2 mm. Maksimal mitriasis itu 6 mm.
Setelah refleks cahaya positif berapa milimeter miosisnya? 3 milimeter, 3 milimeter. Bentuk pupilnya bulat. Terus dilihat lagi keterangannya isokur atau anisokur. Isokur tuh sama kanan kiri diameter ukurannya. Kalau anisokur itu kanan dan kiri berbeda lebih dari 2 mm baru dikatakan anisokur. Kenapa kok butuh periksa ini? Karena ini bisa mencerminkan atau mendeskripsikan adanya herniasi cerebri yang tadi kita belajar tadi, itu juga salah satu komplikasi tumor. Herniasi cerebri bisa ditandai bukan hanya muntah proyektil dari kepala, tapi juga pupil yang anisokur, gitu ya. Terus gerak bola mata nanti berbarengan dengan 4-6, akomodasi dan konvergensi negatif atau positif. 4-6 ini cuma satu arah, 6 juga satu arah, lainnya punya nervus 3. Nervus 6 kemana? Ke lateral. Nervus 4 kemana? Ke sini. Muskulusnya apa namanya? Karena dia menyilang, itu disebut oblik. Musculus rectus obliquus. Nah, tapi dia ini arahnya ke bawah, cuma namanya itu kebalikannya, superior. Jadi ini musculus rectus obliquus superior. Itu punya nervus 4, arahnya ke medial bagian bawah. Kalau ada kelainan gerak bola mata, maka keluhannya adalah diplopia. Diplopia itu melihat ganda, double kalau lihat. Bisa juga didapatkan nystagmus. Strabismus ini kedudukan bola matanya tidak di tengah. Terus kalau ada parese gimana ya? Parese nervus 6 sebelah mana, dexa atau sinistra? Parese nervus 4 kanan atau kiri? Gitu ya. Nervus 5 tidak ya, Dek? Nervus 5 yang diingat-ingat adalah 3 bagian: motorik, sensorik, refleks. Kalau diperhatikan dari 1 sampai 12 itu akan ada refleks nervus cranialis. Ini bermanfaat untuk kalian pemeriksaan mati batang otak, pemeriksaan tanda-tanda kematian. Jadi orang meninggal itu bukan cuma nggak ada nafasnya, oh sudah nggak kembang kepis, terus matanya juga sudah merem, nadinya juga sudah nggak ada. Bukan, nanti kamu akan dipanggil. Ketika tanda-tanda itu nggak ada, dokter jadi akan dipanggil, dok, ini pasiennya sudah nggak terukur, nggak teraba, GCS kranial sudah gini. Kamu akan datang dan kamu yang memutuskan pasien ini sudah meninggal atau bukan. Jadi kamu harus tahu kapan pasien itu meninggal. Bukan gampang dok. Enggak. Ada kasus yang sudah dinyatakan meninggal di UGD, di kamar jenazah pasiennya bangun. Berarti kan dokter nggak iso, masa meninggal aja nggak bisa gitu. Dipindahlah dia, dimutasi. Terus gimana? Kamu tambahkan pemeriksaan refleks batang otak ini. Jadi dari 1 sampai yang kelima ini sudah ada berapa refleks? Baru 1. Refleks cahaya. Jadi lakukan pemeriksaan refleks cahaya. Kamu datang periksa refleks cahaya. Oh, sudah negatif. Pupilnya juga sudah membesar, midriasis gitu. Kamu boleh tambahkan refleks ini. Refleks kornea. Ini sudah diajarkan kan? Sama siapa dokter Yudit ya yang ngasih kuliah. Gimana caranya? Lupa dokter, nanti kalau ujian pasti bisa. Wes ya, refleks kornea, refleks ini harus bisa untuk itu. Nanti ada pada suatu kondisi itu pasien itu nafasnya dikontrol ventilator, jantungnya dikontrol oleh obat-obatan egotropik, ada semua, tapi otaknya tidak bekerja, disebut mati batang otak. Yang kita lakukan periksa apa ya ini?
karena kan dia koma, ya sudah jelas nggak ada respon apapun motorik sensorik. Tapi yang kita cari adalah refleks ini. Kalau refleksnya negatif semua, ya kita bisa memutuskan untuk mati batang otak kalau dari pemeriksaan neurologis. Nanti dari anestesi harus ada 3 dokter anestesi sama dokter penanggung jawab untuk penyakit utamanya. Jadi ini perlu kalian tahu dan dilakukan. Semua pemeriksaan neurologis ini level kompetensinya 4, jadi harus bisa. Aku next ya, nggak ada yang jawab refleks kornea. Nanti dilihat lagi. 7 ini juga kita skip ya. 7, kamu hafalin yang pokok-pokoknya aja. Pokok-pokoknya dulu, motorik, sensorik, hiperakusis sama ini, poin-poinnya ini. Dan 7 sama 12 ada sama-sama sensorik dan motorik, sering ketuker. Sensoriknya 7 apa? Ada di lidah, bukan di wajah. Seringnya nervus 7, periksa wajahnya. Sentuhan, dingin, panas, nyeri, ditusuk, nyeri tumpul, nyeri ini. Padahal itu punya nervus 5, nervus 7, sensoriknya ada 2/3 bagian lidah. Terus hasil dari ini adalah normal atau ada parese. Hasil dari ini, paresenya ada berapa tipe? 2, tipe apa? Hah? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Sentral sama perifer ya, UMN atau LMN, boleh pakai istilah apapun. Bedanya apa? Ini penting nih, ini harus bisa sampai bukan nanti kecuali periksa kadaver, nggak usah ini, nggak usah punya kemampuan ini. Apa? Hah? 1? Fleksit enggak, bukan itu. Sota. Ini penting nih, sering ketukar. Ini sering ketukar. Ini untuk menentukan penyakit. Kalau LMN itu penyakitnya yang paling sering apa? Gestasi. Terus ada lagi apa? Orang sehat itu keluar ujian USK nasional. Terus ketukar nggak bisa periksa UMN dan LMN. Sehingga pasiennya pelat, wajahnya miring, CT scan, stroke masuk opname, divisi ternyata gestasi nggak perlu opname. Gitu, itu terjadi dan beberapa kali. Makanya saya nggak mau kalian seperti itu. Itu bisa merugikan, bukan merugikan pasien tapi juga kalian bisa dituntut. Karena kan orang di diagnostik stroke kan pasti takut ya, dengan dibandingkan dengan ternyata cuma gestasi. Secara mental, psikis sudah merugikan pasien. Belum lagi pasien harus bayar CT scan yang ternyata tidak diperlukan. Jadi ULMN itu paresenya separuh semua wajah dari atas sampai bawah. Jadi dari musculus frontalisnya, orbicularis oculinya. Jadi matanya, palpebranya juga parese. Mulutnya parese, pipinya parese, mencong semua, itu semua berarti LMN. Kalau matanya parese berarti matanya nggak bisa buka apa nggak bisa nutup? Ayo. Aku setuju. Ini berkebalikan sama ptosis. Ptosis tadi nggak bisa apa? Bisa buka. Hah? Nggak bisa buka. Berarti kalau ini nggak bisa nutup, matanya buka terus. Jadi kalau disuruh merem dia tetap akan ada celah. Itu ya. Tolong diingat-ingat. Kalau sentral berarti kelainannya memang di brain, di otak. Penyakitnya ya bisa macam-macam yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sangat berbeda nanti tata laksananya. Sekarang nervus 8. Nervus 8 sebenarnya interpretasinya ada parese atau tidak. Dilakukan pemeriksaan untuk koklearisnya, pendengarannya, dan keseimbangannya, terutama nistagmusnya sebenarnya.
vertigo ini sebenarnya terjadi bisa dari macam-macam kelainan karena fungsi keseimbangan. Fungsi keseimbangan itu dari mata, telinga, proprioseptik. Proprioseptik itu adalah sensorik pada sendi-sendi dan posisi tubuh. Kemudian terakhir adalah di cerebellum. Itu alat keseimbangan tubuh yang bisa menyebabkan vertigo. Nervus 8 adalah menginervasi telinga bagian dalam, sehingga gangguan di sana bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. 9-10 ini sebenarnya hampir sama areanya. Ada motorik, ada sensorik. Untuk 9, sensoriknya adalah ini lidah lagi, tapi sepertiga bagian belakang dengan rasa apa? Pahit. Kalau 7 tadi 2/3 bagian depan rasa apa? Oke, bagus. Terus setelah masing-masing diperiksa, interpretasinya adalah parese negatif atau positif. Gag refleks ini adalah refleks muntah. Refleks muntah dengan cara menyentuh dinding belakang bagian faring, dextra dan sinistra, karena ada 2. Jadi bukan diokrok-okrok gini, dan harus memakai apa? Tong spatel. Boleh nggak pakai tangan? Ya ada loh yang pakai tangan. Angkatan yang dulu. Ya di UC juga zaman waktu itu COVID, saya sampai shock dan kaget-kaget. Siapa yang ngajarin begitu? Terus, tapi dia juga tidak merasa bersalah. Dokter, saya sudah periksa refleks muntah. Kamu pakai apa? Ini pakai tangan. Terus, gag refleks menurun, negatif atau positif? Positif kalau memang langsung ada refleks muntah. Menurun jika memang setelah diisi beberapa kali dia baru ada refleks muntah. 10 ini sama ya, adanya di palatum, faring dan laring. Kemudian ini keluhannya, biasanya simptomsnya itu pasien mengeluh sulit menelan, tapi bukan makanan, cairan. Semakin cair, pasien semakin tidak bisa. Jadi minum air putih nggak bisa, tapi makan bisa, makan nasi bisa, makan bebek itu mungkin bisa. Jadi ini semakin cair, semakin tidak bisa. Beda dengan kasus-kasus THP. Kasus THP itu padat dan bisa, tapi kalau cairan, jus dan sebagainya bisa. Ya, itu ingat-ingat. Disfagia. Kemudian 11 gampang, sternocleidomastoideus dan trapesius. Tinggal menoleh ke kanan, ke kiri, ditahan dan mengangkat bahu. 12 ini juga ada 2 tipe ya, tipe sentral dan perifer. 12 di interpretasinya parese positif atau negatif, sisi mana, tipe apa. Simptomsnya biasanya dia adalah pelo, cadel atau gangguan bicara. Jadi artikulasi atau dysarthria itu tahu ya, gangguan bicara. Bedanya sama afasia? Tahu afasia? Sama-sama nggak bisa bicara dokter. Afasia itu gangguan berbahasa. Kalau dysarthria itu sebenarnya gangguan artikulasi. Dysarthria ada dysarthria lingual untuk 12. Jadi huruf-huruf yang dibentuk melalui lidah, R, L, ular lari-lari itu nggak bisa. Dysarthria labial punya nervus 7 yang dibentuk oleh bibir, mama, papa, baba itu. Kemudian dysarthria palatal yang terakhir dari 9-10. Dia G, N, G, N, Y itu ada gangguan untuk artikulasinya. Terus gimana nervus 12 pemeriksaannya? Oh ini sudah kita sudah membahas yang bawah ya. Nervus 12 pemeriksaannya adalah saat diam dulu, mangap dulu. Mangap dulu, dievaluasi bagaimana
posisinya miring atau enggak. Ini miring apa enggak? Jadi sulcus lingualis ini harusnya di tengah. Yang jadi patokan adalah ini, sulcus labialis di lipatannya ini. Kalau ini dulu, ini posisi ini miring apa di tengah? Ada deviasi apa enggak? Kalau dilihat ada deviasi ke sana, ke sinistra. Kemudian pasien diminta untuk menjulurkan lidah. Ini pemeriksaan saat kontraksi atau lidah bergerak. Dilihat ada deviasi ke dekstra. Ini berarti paresen nervus 7 yang mana? Yang 12 yang mana? Yang dekstra. Di saat diam, tonus otot lidah yang parese akan lebih berat. Jadi kalau orang tidur, kamu kalau mau ngangkat orang yang tidur sama yang bangun, yang melek, lebih berat yang mana? Yang tidur, ya kan? Karena dia sudah tonusnya sudah lemah semua, lebih berat. Ini juga gitu, tonusnya lebih berat, sehingga saat diam dia akan mendorong lidah yang sehat. Karena lidah yang sehat kan rileks, dia tidak berkontraksi, dia tidak mengeluarkan kekuatan ototnya, sehingga dia terdorong karena tonusnya lebih berat. Ketika dia bergerak, ini kan berkontraksi, mengeluarkan kekuatan ototnya. Karena ini lebih parese, otomatis dia terdorong oleh yang sakit, yang sehat, ya. Jadi deviasi itu tergantung dari saat diam atau saat bergerak. Sehingga interpretasinya jangan melaporkan deviasi lidah ke kanan, ya saat diam apa saat bergerak, karena berbeda. Kalau tidak mau begitu langsung paresen nervus 12 dekstra, tipe apa ini? Tipe sentral untuk UMN. Kalau perifer itu ada vasikulasi, jadi ada gerakan tremor dan ada atropi. Lidahnya itu cuklung-cuklung itu kalau atropi. Ini berarti tipe UMN. Ini harus diperiksa dua tipenya karena mempengaruhi lokasi lesi dan jenis penyakit. Jadi penting. Kalau nggak penting, kalau saya sih nggak usah dipelajari. Tapi karena penting harus dipelajari. Oke. Saya rasa itu nanti yang lain langsung dipraktekkan ke kelas kecil aja gitu ya deh. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sebenarnya di ini nervus 8 tandem walking dan Romberg ini memang tes untuk keseimbangan, tetapi dia lebih banyak fungsi pada proprioceptif. Kalau kalian belajar tentang indera, itu kan ada sensorik, itu ada salah satunya pemeriksaan proprioceptif. Sudah pernah belajar? Posisi sendi, ya proprioceptif ada di situ. Untuk memposisikan tubuh ini. Jadi ini tahu kita jalannya lurus, selain makan memberi informasi adalah gerakan kita, langkah kita ketika berdiri pun proprioceptif akan bekerja. Nah, tandem walking dan Romberg ini lebih ke arah menilai proprioceptif, tapi memang berhubungan karena pada vertigo kita akan lakukan pemeriksaan ini. Oke, itu saya rasa mungkin kita bisa segera menuju ke ruang kecil masing-masing. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.